Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang AKG dan status gizi. Nah, adapun capaian pembelajaran yang akan kita fokuskan kali ini yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami definisi dari AKG, yang kedua mampu melakukan perhitungan kebutuhan energi dan gizi, yang ketiga mampu menjelaskan pengertian status gizi, dan yang keempat mampu menjabarkan macam-macam penentuan status gizi. Nah, secara umum, keadaan gizi seseorang itu dia dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama yaitu asupan makanan, dan yang kedua yaitu penyakit infeksi. Nah, kedua aspek ini dia akan saling terkait di samping ada variabel lain yang secara tidak langsung juga mempengaruhi keadaan gizi dari seseorang. Bila seseorang tidak mendapatkan asupan gizi yang seimbang, maka setidaknya akan terjadi beberapa hal. Di antaranya yang pertama dia akan mengalami masalah gizi, dan yang kedua dia akan rentan terhadap penyakit. Olehnya, asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh seseorang itu harus seimbang, atau yang sering kita ketahui, yang sering kita dengar, yaitu istilah gizi seimbang. Nah, apa itu gizi seimbang? Gizi seimbang itu sendiri merupakan aneka ragam bahan pangan yang mengandung unsur-unsur zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Nah, di gizi seimbang itu, dia setidaknya ada dua faktor yang menjadi fokus. Yang pertama, dari segi kualitasnya atau fungsinya, dan yang kedua dari segi kuantitas atau jumlahnya. Ketika kita lihat segi kualitas atau segi fungsinya, maka gizi itu dapat dikatakan seimbang apabila bahan makanan yang kita makan itu setidaknya mengandung 3 fungsi utama zat gizi. Apa itu? Yang pertama, dia harus makanan yang kita makan itu harus mengandung sumber energi atau tenaga. Nah, dari mana kita mendapatkan sumber energi atau tenaga pada makanan? Itu bisa kita dapatkan dari karbohidrat, protein, maupun lemak yang masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan yang kita konsumsi. Nah, kemudian yang kedua, makanan yang kita konsumsi setiap hari itu setidaknya harus mengandung sumber zat pembangun. Nah, dari mana kita memperoleh sumber zat pembangun ini? Yaitu dari protein. Kemudian yang ketiga, makanan yang kita makan itu dapat dikatakan seimbang apabila dia terdapat sumber zat pengaturnya. Dari mana kita dapat sumber zat pengatur ini? Dari air dan mineral. Jadi air dan mineral itu dia diistilahkan seperti polisi lalu lintas yang mengatur jalannya zat-zat gizi yang ada di dalam tubuh kita. Nah, selain dari segi kualitas, juga kita lihat dari segi kuantitas atau jumlahnya. Maka gizi itu tidak hanya kita lihat fungsinya saja, tapi jumlahnya juga kita harus perhatikan agar dapat dikatakan gizi yang seimbang. Nah, itulah yang sering kita sebut AKG. Seperti apa kecukupan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh seseorang. Nah, AKG atau angka kecukupan gizi juga dapat sering disebut recommended dietary allowance. Nah, apa yang penting dari AKG ini? Dari AKG, faktor atau indikator yang penting kita ketahui yaitu AKG merupakan
angka kecukupan rata-rata. Jadi, dia merupakan angka rata-rata, bukan angka ideal, bukan angka minimum, dan bukan juga angka maksimum. Jadi, AKG itu merupakan angka rata-rata zat gizi bagi semua orang sehat. Jadi, indikator yang kedua yaitu orang sehat. Jadi, AKG ini berlaku untuk setiap individu yang sehat. Lain halnya lagi untuk individu yang memiliki kebutuhan khusus. Berdasar atau menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, dan aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Jadi, pada AKG itu atau angka kecukupan gizi itu ada dua indikator penting yang kita ketahui, yaitu AKG itu dia merupakan angka rata-rata. Dan AKG itu dia berlaku untuk setiap individu yang sehat. Jadi lain halnya lagi dengan orang yang berkebutuhan khusus. Berdasar golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, dan aktivitas tubuh. Nah, rata-rata AKG atau kecukupan energi dan protein pada penduduk Indonesia itu ada 2.150 kilokalori untuk kecukupan energinya, dan untuk kecukupan proteinnya itu dia ada 57 gram per orang per hari pada tingkat konsumsi. Jadi, angka ini 2.150 kilokalori ini merupakan angka rata-rata. Rata-rata kecukupan energi di Indonesia. Kemudian yang 57 gram ini adalah angka rata-rata kecukupan protein untuk penduduk di Indonesia per harinya. Nah, untuk AKG itu sendiri, setiap orang itu dia mempunyai kecukupan yang berbeda. Jadi berdasarkan indikator-indikator yang 4 ini. Contohnya apa? Bayi, energi yang dibutuhkan oleh bayi, dia akan berbeda dengan energi yang dibutuhkan oleh orang dewasa. Sehingga AKG pada bayi akan berbeda dengan AKG pada orang dewasa. Begitupun dengan begitupun dengan misal zat protein yang dibutuhkan oleh wanita, dia akan berbeda dengan zat protein yang dibutuhkan oleh laki-laki. Jadi setiap orang mempunyai kecukupan yang berbeda berdasarkan golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, dan aktivitas tubuh. Nah, olehnya itu, AKG itu dia harus cukup. Jadi, AKG itu dia harus cukup, tidak boleh berlebih. Jika AKG itu berlebih, dia akan menyebabkan penyakit. Begitupun jika AKG-nya itu kekurangan, maka dia juga dapat mengakibatkan penyakit. Oleh karena itu, kebutuhan akan energi, kebutuhan akan protein, kebutuhan akan karbohidrat, mineral, air, lemak yang ada di dalam tubuh kita, dia harus cukup. Tidak boleh berlebih dan tidak boleh kekurangan. Nah, agar kita tetap sehat, maka AKG itu sebaiknya kita jadikan sebagai panduan untuk mengatur pola konsumsi makanan kita. Nah, yang selanjutnya, bagaimana sih cara kita menghitung AKG itu? Nah, AKG itu
cara perhitungannya itu yang pertama kita harus tahu dulu tabel AKG-nya. Nah, tabel AKG itu bisa kita dapatkan dari Permenkes nomor 28 tahun 2019. Jadi pada Permenkes RI nomor 28 tahun 2019 itu sudah lengkap lampiran dari tabel AKG-nya. Nah, apa informasi yang bisa kita dapatkan di dalam tabel AKG? Pada tabel AKG itu kita bisa lihat contohnya di layar ini. Kita bisa dapatkan informasi kelompok umur, kemudian ada berat badan yang ideal menurut kelompok umur, kemudian ada tinggi badan standar menurut kelompok umur, kemudian ada energi standar menurut kelompok umur, ada protein, ada lemak, ada karbohidrat, serat, dan air. Jadi, dari tabel ini, kita bisa dapatkan informasi pada kelompok umur 1-3 tahun, berat badan standar itu 13 kg. Tinggi badan yang standar 92 cm, energi yang dibutuhkan oleh tubuh 1350 kilokalori, protein yang dibutuhkan oleh tubuh per individu per harinya 20 gram, dan seterusnya. Jadi, isi dari tabel ini semua merupakan nilai standar. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana jika berat badan atau tinggi badan tidak sama dengan yang ada pada tabel AKG tersebut? Misal, kita lihat kasus pada contoh ini. Jika seorang anak laki-laki A, usianya 8 tahun. Nah, kita lihat pada tabel. Jika dia usianya 8 tahun, berarti dia berada pada kelompok umur 7-9 tahun. Berarti di sini, yang ketiga. Nah, harusnya jika dia ada pada kelompok umur 7-9 tahun itu, berat badan standarnya itu harusnya 27 kg. Namun pada kasus ini, si anak laki-laki tersebut dia berat badannya 24 kg. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui energi yang dia butuhkan per harinya, protein yang dia butuhkan per harinya, lemak, karbohidrat, serat, dan air? Apakah dia sama dengan yang ada pada tabel ini? Itu tentunya berbeda, karena kecukupan dari gizi seseorang itu dia tentunya akan berbeda-beda menurut umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, dan aktivitas tubuh. Sehingga jika dia berat badannya tidak sama dengan yang tertera pada tabel standar ini yang telah ditetapkan, maka dia akan mempunyai perhitungan yang berbeda. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Seperti ini. Misal dia berat badannya 24 kg. Jadi yang 24 ini kita bagikan dengan 27. 24 per 27. Nanti 24 per 27 ini akan didapatkan angka 0,88. Setelah kita mendapatkan angka 0,88, nanti 0,88 ini kita kalikan dengan 1650. Nah, setelah kita kalikan dengan 1650, maka akan didapatkan 1452.
Sehingga anak yang usianya 8 tahun dengan berat badan 24 kg, dia membutuhkan energi 1000, dia membutuhkan energi di sini 1452 kilokalori. Jadi, walaupun dia berada pada kelompok umur yang sama, namun jika berat badannya berbeda, maka energi yang dibutuhkannya pun berbeda. Oleh karena itu, perhitungannya berat badan si anak dibagi berat badan standar. Jadi berat badan si anak tadi 24, dibagi berat badan standar yaitu 27, kemudian nanti dikalikan 1650. Maka akan mendapatkan angka 1452. Begitupun jika kita ingin menghitung protein yang dibutuhkan, nanti 24 per 27 dikali 40. Jadi nanti akan mendapatkan 35,2 gram. Sehingga anak yang umurnya 8 tahun dengan berat badan 24 kg, dia akan membutuhkan energi 1452 kilokalori dan proteinnya 35,2 gram per harinya, per individu. Begitupun jika kita ingin menghitung lemaknya, menghitung karbohidratnya, serat, dan airnya. Itu perhitungannya sama dengan perhitungan energi dan protein. Nah, contoh lainnya lagi, misal anak yang usianya 4 tahun, kemudian berat badannya itu bukan 19 kg. Misal berat badannya itu 17 kilogram. Nanti yang 17-nya ini kita per 19 dibagi 19 kemudian dikali 1400 kilokalori untuk menghitung energinya. Jika ingin menghitung proteinnya, nanti 17 per 19 kali 25. Begitupun jika dia berlebih, maka misal berat badannya itu 21 kg, berarti 21 per 19 dikali 1400. Atau 21 per 19 dikali 25 gram. Dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk tabel AKG secara lengkapnya itu dapat dilihat pada link berikut. Pada link Permenkes nomor 28 tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia. Di dalam Permenkes ini sudah lengkap dijabarkan atau dilampirkan tabel AKG berdasarkan kelompok umurnya, berdasarkan jenis kelaminnya, laki-laki dan wanita, dan berdasarkan ibu hamil. Baik, karena kalian sudah mengerti seperti apa cara menghitung AKG, maka tugas yang pertama, sekarang hitunglah kebutuhan energi dalam kilokalori dan zat gizi, baik itu protein, lemak, karbohidrat, air, serat, Anda per harinya. Jadi silahkan kalian cari rentang kelompok umur kalian itu masuk di kelompok umur yang mana, kemudian jenis kelaminnya kalian diperhatikan. Setelah itu, lihatlah berat badan. Apakah berat badan kalian itu sama dengan standar pada tabel AKG atau tidak? Jika berat badan kalian sama dengan
standar yang ada pada tabel AKG, maka langsung saja diambil nilainya. Misal, Anda umurnya 9 tahun, berat badannya Anda 27, berarti langsung saja berat energi yang Anda butuhkan yaitu 1650, protein yang Anda butuhkan yaitu 40 gram. Namun jika berbeda, berat badannya itu berbeda, maka dilakukanlah perhitungan seperti yang tadi kita jelaskan. Kemudian gunakan tabel AKG pada link yang tertera. Nanti tuliskan jawaban Anda pada kolom komentar di bawah. Tulis beserta nama, NIM, dan kelas. Nah, lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu tentang status gizi atau nutritional status. Nutritional status ini yaitu keadaan yang diakibatkan oleh keseimbangan. Keseimbangan dari apa? Keseimbangan dari asupan zat gizi dan kebutuhan zat gizi yang diperlukan. Jadi, keseimbangan antara zat gizi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita dengan kebutuhan zat gizi yang diperlukan di dalam tubuh kita. Ilustrasinya seperti pada gambar ini. Misal, zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita itu lebih sedikit daripada zat gizi yang diperlukan di dalam tubuh kita, maka nanti status gizi yang dihasilkan yaitu gizinya akan kurang. Jadi, jika zat gizi yang masuk itu lebih sedikit, zat gizi yang masuk ini kan melalui makanan. Nah, jika zat gizi melalui makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu lebih sedikit daripada zat gizi yang diperlukan oleh tubuh kita, maka nanti status gizi yang kita peroleh yaitu gizinya akan kurang. Namun jika zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan itu sama banyaknya dengan zat gizi yang diperlukan oleh tubuh kita, maka status gizi yang kita hasilkan itu nanti akan baik atau optimal. Dan selanjutnya, jika zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan itu lebih besar dibanding yang dibutuhkan oleh tubuh kita, maka status gizi yang dihasilkan yaitu gizinya akan berlebih. Oleh karena itu, status gizi itu adalah keadaan yang seimbang. Seimbang antara zat gizi yang masuk dengan zat gizi yang diperlukan. Jadi harus seimbang antara zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan dengan zat gizi yang diperlukan agar kita mendapatkan status gizi yang baik. Nah, yang perlu kita ingat, status gizi atau kebutuhan yang dibutuhkan dalam tubuh kita itu dia asupannya berbeda-beda antar tiap individu. Nah, itu tergantung pada jenis kelamin, aktivitas tubuh, berat badan, dan lainnya. Jadi sama kayak AKG yang tadi, angka kecukupan gizi. Dia itu berbeda-beda antar satu individu dengan individu yang lain, tergantung beberapa aspek. Nah, aspeknya itu berdasarkan usia, jenis kelamin, aktivitas tubuh dalam sehari, berat badan, dan lainnya. Contohnya, asupan gizi yang dibutuhkan oleh mahasiswa yang atlet itu jelas berbeda dengan asupan gizi yang dibutuhkan oleh mahasiswa yang bukan atlet. Jadi, mahasiswa yang atlet, dia akan membutuhkan asupan zat gizi yang lebih banyak dibanding mahasiswa yang bukan atlet. Contoh lainnya lagi, zat
besi yang dibutuhkan oleh wanita subur itu akan berbeda dengan zat besi yang dibutuhkan oleh laki-laki. Nah, zat besi yang dibutuhkan oleh wanita itu lebih banyak dibanding zat besi yang dibutuhkan oleh laki-laki. Kenapa? Karena zat besi itu kita ketahui digunakan untuk proses pembentukan hemoglobin. Nah, sedangkan wanita yang mengalami masa subur itu pasti akan mengalami yang dinamakan menstruasi. Nah, oleh sebab itu dia akan membutuhkan lebih banyak zat besi untuk proses pembentukan sel darah merah yang baru dibandingkan laki-laki yang tidak mengalami proses atau masa menstruasi. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara kita menilai status gizi? Nah, menurut Gibson, menilai status gizi itu dapat kita lakukan melalui 5 metode. Setidaknya ada 5 metode. Metode yang pertama yaitu antropometri, kemudian laboratorium, klinis, survei konsumsi pangan, dan faktor ekologi. Nah, apa itu antropometri? Yang pertama, antropometri itu dia melakukan metode pengukuran status gizi melalui pengukuran tubuh atau bagian tubuh manusia. Jadi, pada metode ini setidaknya kita menggunakan 4 variabel, yaitu jenis kelamin, umur, berat badan, panjang, atau tinggi badan. Kenapa 4 variabel ini dapat kita gunakan untuk menilai status gizi seseorang? Contohnya misal berat badan. Nah, dari berat badan ini kita bisa mengetahui jumlah protein, jumlah karbohidrat, jumlah lemak yang ada di dalam tubuh seseorang. Itu kita bisa lihat dari berat badannya. Kemudian, contoh yang lain misal dari panjang atau tinggi badan. Nah, dari panjang atau tinggi badan, kita bisa mengetahui seperti apa pertumbuhan dari massa tulang seseorang. Nah, itu metode antropometri. Kemudian, yang kedua, yaitu dengan metode laboratorium. Metode laboratorium ini setidaknya dia mencakup 2 pengukuran. Yang pertama uji biokimia dan yang kedua uji fungsi fisik. Nah, pada uji biokimia ini dia menggunakan peralatan laboratorium kimia, makanya dikatakan uji biokimia. Nah, contohnya itu ketika kita mengukur status hemoglobin melalui pemeriksaan darah. Kemudian uji fungsi fisik. Nah, uji fungsi fisik itu dia contohnya misal kita melihat adanya kelainan pada mata, misal ada buta senja. Nah, buta senja itu dia merupakan gambaran dari kekurangan vitamin A atau kekurangan zinc. Kemudian metode yang ketiga yaitu metode klinis. Nah, bagaimana cara kita menilai status gizi menggunakan metode klinis ini? Itu dengan cara palpasi. Palpasi itu dengan cara meraba organ atau bagian tubuh tertentu. Nah, contohnya kita bisa menggunakan ibu jari, kedua ibu jari untuk meraba bagian tiroid untuk mengetahui apakah terjadi pembengkakan gondok karena kekurangan yodium. Kemudian auskultasi. Auskultasi itu dia dengan cara mendengar apakah ada
bunyi tertentu pada bagian tubuh individu yang mengalami kelainan. Kemudian observasi dengan cara melakukan pengamatan langsung pada organ yang mengalami kelainan. Kemudian anamnesis, anamnesis itu dengan cara melakukan wawancara langsung antara pasien dengan tenaga kesehatan untuk mengetahui keluhan atau gejala yang dirasakan oleh pasien. Kemudian yang keempat, yaitu metode pengukuran konsumsi pangan. Nah, pada metode ini setidaknya ada dua tujuan yang kita dapatkan. Yang pertama itu untuk mengukur asupan gizi perharinya. Kemudian yang kedua, kita dapat menilai pola makan yang berakibat pada status gizi seseorang nantinya. Kemudian yang kelima, metode yang terakhir yaitu ekologi, faktor ekologi. Kenapa ekologi ini juga dimasukkan ke dalam salah satu metode untuk menilai status gizi? Karena gizi itu dia merupakan masalah ekologi. Jadi ekologi dan gizi itu dia saling mempengaruhi dan saling berinteraksi dengan beberapa faktor yang lainnya seperti faktor fisik, faktor biologi, dan lingkungan budaya. Nah, faktor ekologi yang berhubungan langsung dengan nutrisi ada 6 kelompok. Yang pertama, keadaan infeksi, konsumsi makanan, pengaruh budaya, sosial ekonomi, produksi pangan, dan yang terakhir kesehatan dan pendidikan. Baiklah, kemudian tugas yang kedua, jelaskan kesimpulan yang dapat Anda kemukakan tentang materi status gizi. Tuliskan lagi jawaban Anda pada kolom komentar di bawah beserta nama, NIM, dan kelas. Jadi pada pertemuan ini ada dua tugas. Yang pertama, silahkan masing-masing mahasiswa menghitung AKG-nya, angka kecukupan gizinya. Kemudian yang kedua, buatlah kesimpulan tentang status gizi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.